Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika Liu Le'er melihat Han Li mengangguk, dia dengan senang hati memimpin Han Li maju dan segera sampai di pintu masuk kompleks gedung. Nona Le'er, 4 penjaga bersenjata berbaju Qian berdiri di area Qian. Ketika mereka melihat Liu Le'er datang, mereka membungkuk hormat padanya. Han Li mengangguk diam-diam saat melihat adegan ini. Kekuatan keempat penjaga ini tidak lemah. Mereka telah mencapai tingkat Golden Immortal tahap menengah dan akhir, tetapi sangat menghormati Liu Le'er. Tampaknya status Liu Le'er di klan rubah surgawi tidaklah rendah. Dalam hal ini, dia merasa lega. Liu Le'er tidak memperhatikan orang-orang ini dan berjalan cepat ke dalam. Dia tampak sedikit tidak sabar, dan masih ada sedikit jejak perasaan hidup dan manis yang tersisa pada dirinya. Han Li hendak mengikutinya, tapi keempat penjaga itu mengulurkan senjatanya dan menghalangi jalannya. Di depan ada area terlarang. Tuan, tolong berhenti. Han Li mengerutkan kening dan menghentikan langkahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Liu Le'er memperhatikan situasi di belakangnya. Dia mengangkat alisnya dan berteriak dengan dingin. Nona Le'er, mohon maafkan kekasaran kami. Ini adalah perkemahan klan rubah surgawi. Rekan Daois ini bukan anggota klan rubah surgawi. Jika dia ingin masuk, dia memerlukan izin tetuamu. Penjaga lapis baja hijau dengan budidaya tertinggi menangkupkan tangannya ke arah Liu Le'er saat berkata, dia adalah kakak laki-laki saya. Saya akan menjelaskan kepada penatuamu. Sekarang, kalian semua mundur. Liu Le'er berkata dengan dingin. Nona Le'er, kami diperintahkan untuk menjaga tempat ini. Tolong jangan mempersulit kami. Pemimpin penjaga terdiam beberapa saat, tapi dia tetap tidak minggir. Bajingan. Liu Le'er sangat marah dan meraihnya dengan tangannya yang seputih bunga bakung. Cahaya putih keabu-abuan terbang seperti naga liar dan melilit senjata di tangan para penjaga. Mata Han Li berbinar, dan di saat yang sama, dia merasa sedikit tidak percaya. Liu Le'er sepertinya memakai semacam harta karun untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasinya, tapi sekarang dia bisa melihatnya dengan jelas. Kekuatan Liu Le'er saat ini juga telah mencapai tingkat Dewa Tai. Meskipun dia baru berada di tahap awal, kekuatannya saat itu di domain roh Huan sangat jauh darinya. Sekarang, dia sepertinya sudah menyusulnya. Keempat penjaga itu berteriak pada saat bersamaan. Tubuh mereka bersinar terang saat mereka menggenggam senjatanya erat-erat. Meskipun mereka berempat hanya berada di tahap surgawi emas, mereka tampaknya mahir dalam semacam teknik serangan gabungan. Tubuh mereka bergerak dengan cepat, dan cahaya pelindung yang mereka pancarkan langsung menyatu, meledak dengan aura yang kuat. Mereka berhasil menahan kekuatan cakar Liu Le'er, namun darah mengucur dari sudut mulut mereka. Liu Le'er baru saja memasuki kondisi Tai, dan ki vitalitas di tubuhnya tidak stabil. Dia tidak berhasil dalam serangan pertamanya, dan wajahnya yang cantik menjadi gelap. Cahaya putih keabu-abuan di tubuhnya melonjak, dan dia akan menyerang lagi. Kalian semua, hentikan. Pada saat ini, suara agung terdengar, dan pada saat yang sama, kekuatan besar muncul entah dari mana antara Liu Le'er dan keempat penjaga, memisahkan mereka. Seorang tetua berjubah abu-abu dengan rambut beruban dan tatapan tajam muncul entah dari mana. Han Li menatap sesepuh berjubah abu-abu itu, dan matanya bersinar. Dia diam-diam mengaktifkan kekuatan garis keturunan Raja Wali Petir untuk menyembunyikan identitasnya sebagai seorang kultivator manusia. Penatua berjubah abu-abu tampak biasa saja, tetapi auranya dalam, dan dia adalah seorang Grand Zenith. Penatuamu. Keempat penjaga itu dengan cepat menyimpan senjata mereka dan membungkuk kepada sesepuh berjubah abu-abu itu. Eldermu, Liu Le'er juga membungkuk.
Sekarang orang-orang dari berbagai klan telah berkumpul di 8 Gunung Desolate, dan kalian bertempur di pintu masuk stasiun. Sungguh memalukan. Tetua berjubah abu-abu itu menegur dengan dingin. Iya, kami tahu kesalahan kami, tapi Nona Leer membawa orang asing ini ke stasiun, dan itu melanggar aturan. Itu sebabnya kami menghentikannya, kata pemimpin penjaga itu segera. Eldermu, dia saudaraku, dan dia menyelamatkan hidupku di masa lalu. Dia bukan orang luar, Liu Leer segera berkata. Baiklah, aku tahu semuanya. Kalian terus jaga tempat ini. Leer, bawa kakakmu masuk. Penatua berjubah abu-abu mengangkat tangannya untuk menghentikan Liu Leer berbicara, dan memerintahkan keempat penjaga. Dia kemudian melirik Han Li, dan kilatan tak terdeteksi melintas di matanya, seolah dia sedang mengejek Han Li. Dia kemudian berbalik dan berjalan masuk. Han Li melihat ekspresi tetua berjubah abu-abu itu, dan sedikit mengernyit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan melewati gerbang bersama Liu Leer. Setelah beberapa belokan, mereka bertiga sampai di aula besar. Ada meja dan kursi di aula, dan semuanya terbuat dari bahan berharga. Sepertinya tempat ini digunakan untuk menjamu tamu. Leer, majelis pengorbanan darah akan segera dimulai, dan sekarang adalah waktu yang paling kritis. Setiap momen sangat penting bagimu, bagaimana kamu bisa keluar sesuka hati? Anda telah membuang banyak waktu, dan pemimpin klan sudah sangat tidak senang. Kembali ke istana rubah surgawi. Penatua berjubah abu-abu memasuki aula dan segera berkata dengan wajah serius. Han Li mendengar ini, dan matanya bersinar, tapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Iya, Leer tahu kalau aku salah, tapi karena kakakku sudah datang ke Gunung Bahuang, aku minta istirahat sehari. Besok, aku akan melipat gandakan usahaku dalam berlatih bela diri, dan aku tidak akan menundanya, hal-hal penting. Liu Leer sedikit menundukkan kepalanya, lalu bertanya, apakah itu akan menunda hal-hal penting atau tidak? Itu bukan hakmu untuk menilai. Hal ini menyangkut naik turunnya klan rubah surgawi, dan kita tidak bisa gegabah. Kamu kembalilah ke istana rubah surgawi sekarang, dan kakakmu akan diterima olehku, kata sesepuh berjubah abu-abu itu, namun dia tidak melihat ke arah Han Li. Liu Leer mengerutkan kening, dan ada ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Leer, karena ada urusan penting yang harus kamu selesaikan, kamu tidak perlu menemaniku, pikir Han Li, dan tersenyum tipis. Baiklah, saudaraku, kamu tetap di sini, dan jangan pergi. Saat pertemuan pengorbanan darah selesai, aku akan punya waktu luang. Liu Leer memandang Han Li dengan mata lembut, lalu menyuruh tetua berjubah abu-abu itu untuk menjaga Han Li dengan baik, lalu segera meninggalkan aula. Segera, hanya ada 2 orang yang tersisa di aula, Han Li dan tetua berjubah abu-abu. Han Li mengaktifkan kekuatan keturunan Raja Wali Guntur, dan pada saat yang sama, dia menangkupkan tangannya, dan hendak memperkenalkan dirinya. Rekan Han, aku tahu segalanya tentangmu, dan kamu tidak perlu menggunakan trik kecil seperti ini. Kamu bisa menipu klan di luar, tapi kamu tidak bisa menipu klan rubah surgawi. Penatua berjubah abu-abu menyela kata-kata Han Li, dan melihat Han Li dari atas ke bawah. Karena penatuamu sudah mengetahui identitas Han, itu bagus, saya bisa menghemat tenaga. Han Li mendengar ini, dan mengangkat alisnya, lalu dengan tenang tersenyum, dan menyebarkan garis darah Raja Wali Guntur di tubuhnya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dengan hubungannya dengan Liu Leer, dan persahabatannya dengan Husan, akan lebih mudah baginya untuk menanyakan beberapa hal di klan rubah surgawi. Tanpa diduga, klan rubah surgawi masih tidak menyambutnya, seperti dulu. Teman Han, ada urusan apa yang kamu miliki di klan rubah surgawiku saat ini? Penatua berjubah abu-abu melihat bahwa Han Li bukanlah seorang budak atau sombong,
dan berbicara kepadanya seolah-olah dia berasal dari generasi yang sama. Jejak ketidaksenangan melintas di mata tetua berjubah abu-abu itu, dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Han Li berdiri dan berjalan keluar. Elder Mu, jangan khawatir. Meskipun aku adalah seorang kultivator manusia, saya tidak memiliki niat buruk terhadap klan di Wildlands. Saya datang ke Gunung 8 Desolate dan bertemu Leer secara kebetulan, jadi aku datang mengunjungi klan Rubah Surgawi. Karena tuan rumah tidak menyambutku, Han akan pamit. Namun dalam sekejap, tetua berjubah abu-abu muncul di depan Han Li, dan menghalangi jalannya. Apakah menurutmu klan Rubah Surgawi adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Katakan padaku tujuanmu dulu. Penatua berjubah abu-abu itu mencibir, dan cahaya abu-abu putih di tubuhnya bersinar terang, menghalangi pintu keluar aula. Apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah Anda ingin menahan saya? Ekspresi dingin juga muncul di wajah Han Li, dan 5 bola pola petir diam-diam muncul di telapak tangannya, yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Polanya membentuk formasi petir, dan 5 bola petir membentuk sebuah cincin. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia terus menyempurnakan lampu waktu ajaib dan mempelajari formasi pedang ilahi, namun dia selalu mempelajari hal yang sama, jadi dia akan selalu merasa lelah. Karena itu, setiap kali dia merasa lelah secara mental, dia akan mengeluarkan 5 sutra sejati petir dan membaliknya untuk menenangkan pikirannya. Sutra tersebut dipenuhi dengan banyak sekali informasi, dan Han Li belum pernah bisa membacanya secara detail sebelumnya, tapi dia bisa mendapatkan banyak manfaat darinya dalam perjalanannya ke sini. Yang membuatnya sangat bahagia adalah dia menemukan teknik transmisi petir, yang berbeda dari formasi petirnya, tetapi mencapai hasil yang sama. Namun, dibandingkan dengan formasi petir yang diciptakan dan kemudian dimodifikasi oleh Lei Yunzi, teknik petir ini jauh lebih mendalam dan mendalam. Han Li telah mempelajari teknik petir ini dengan cermat dan mengintegrasikan beberapa seluk-beluknya ke dalam formasi petir dan formasi teleportasi kayu penahan petir. Hasilnya, 2 teknik rahasia teleportasinya telah meningkat pesat. Mereka tidak hanya meningkatkan jarak tempuh, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk berteleportasi juga telah sangat berkurang. Khususnya, formasi teleportasi kayu penahan petir sangat cocok dengan teknik petir, dan setelah keduanya digabungkan, seseorang dapat berteleportasi hampir dalam sekejap. Formasi teleportasi kayu penahan petir telah dihancurkan oleh Kimozi, tetapi Han Li telah menyempurnakan satu set bahan petir baru selama beberapa tahun terakhir, dan dia telah memasangnya di tempat terpencil di sepanjang jalan. Justru karena formasi teleportasi petir inilah dia berani mengambil risiko untuk datang ke 8 Gunung Desolate. Selain formasi petir ini, hukum waktu dalam tubuh Han Li juga diam-diam berkomunikasi dengan vas langit yang tergantung di depan dadanya. Jika formasi teleportasi petir terhalang, dia akan segera menggunakan kemampuan Sky Phase untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk melarikan diri. Meskipun menggunakan kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu memerlukan penggunaan benang kristal hukum waktu, itu masih lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan, bocah. Kamu tahu bahwa Leer telah dipelihara dengan hati-hati oleh suku Rubah Surgawi kita, jadi kamu mencoba memanfaatkan bantuan kecil yang telah kamu tunjukkan dia di masa lalu. Sayangnya, Anda menargetkan orang yang salah. Suku Rubah Surgawi kita tidak mudah tertipu seperti Tuan Muda Li Qima. Menyerah saja, pria tua berjubah abu-abu itu terkekeh dingin saat cahaya putih keabu-abuan muncul dari tubuhnya, dan dia hendak menyerang. Han Li mencibir dalam hati setelah mendengar ini, tapi dia tidak berniat menyerang pria tua berjubah abu-abu itu. Sebaliknya, dia hendak mengaktifkan formasi teleportasi petir dan pergi. Tepat pada saat ini, sebuah suara bermartabat terdengar,
Elder Mu, berhenti. Ruang di aula kemudian beriak, dan sesosok tubuh muncul dari udara tipis. Itu tidak lain adalah pria parubaya berjubah putih yang pernah ditemui Han Li di dunia primordial. Pemimpin suku. Pria tua berjubah abu-abu itu buru-buru berhenti dan membungkuk pada pria berjubah putih itu. Ketika Han Li melihat orang ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, tapi dia juga berhenti mengaktifkan formasi teleportasi petir, dan diam-diam meningkatkan semua kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya. Terakhir kali dia bertemu orang ini, kultivasinya masih rendah. Meskipun dia merasa orang ini kuat, dia tidak memiliki gambaran yang konkret. Sekarang setelah kultivasinya mencapai puncak dewa primordial, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pria berjubah putih itu jauh di atas mimpi merah dan mantra abadi yang menakjubkan. Meskipun dia masih kalah dengan Black Heavenly Evil Lord, dia samar-samar sebanding. Pikiran Han Li teringat percakapan antara Husan dan Patriark Liu Qi di dunia debu, dan kekuatan hukum waktu di tubuhnya beredar dengan tenang. Vas langit menyala, dan sepasang mata seperti kacang hijau muncul, berkedip lembut, siap melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu kapan saja. Elder Mu, Han Li ini adalah kakak laki-laki Leer. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya begitu dingin? Jika ras Desolate lainnya mengetahui hal ini, mereka pasti akan mengejek klan Skyfox kami atas cara kami memperlakukan tamu kami. Kamu bisa pergi sekarang. Saya akan menjaga rekan Daois Han, kata pria berjubah putih itu kepada pria tua berjubah abu-abu. Patriark, situasi Leer saat ini, orang ini pasti memiliki motif tersembunyi untuk muncul di 8 gunung Desolate. Kita harus waspada, ekspresi tetua berjubah abu-abu itu berubah dan dia buru-buru berkata. Aku punya rencanaku sendiri. Kamu boleh pergi dulu. Pria berbaju putih itu mengangkat tangannya untuk menghentikan lelaki tua itu. Ya, orang tua itu masih agak enggan. Dia menatap Han Li dan pergi. Han Li, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka kultivasimu akan meningkat begitu cepat. Itu jarang terjadi. Pria berkulit putih menoleh untuk melihat Han Li. Dia mengukurnya dan berkata sambil tersenyum. Pemimpin Liu Qing, kamu terlalu sopan. Kekuatanku tidak ada apa-apanya di matamu. Han Li menangkupkan tangannya dan berkata, "Oh, kamu tahu namaku." Wajah Liu Qing sedikit terkejut. Saya pernah mendengar seseorang menyebutkannya. Han Li tidak ingin berbicara tentang dunia debu dan berkata dengan santai. Beberapa keturunan tetuamu dibunuh oleh para kultivator manusia, jadi dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap para kultivator manusia. Selain itu, Leer saat ini sedang sibuk mengembangkan teknik rahasia sebagai persiapan untuk majelis pengorbanan darah yang akan datang. Masalah ini sangat penting, dan penatuamu terlalu mengkhawatirkannya. Itu sebabnya dia bertindak begitu agresif. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Liu Qing tidak melanjutkan masalah ini. Saya tidak akan berani. Han Li menggelengkan kepalanya. Meskipun kata-kata penatuamu agak blak-blakan, itu adalah kebenarannya. Han Li, Leer bukan lagi Leer di masa lalu. Sejujurnya, dia memiliki garis keturunan tertinggi dari klan rubah surgawi. Setelah upacara pengorbanan darah ini, dia akan terbang lebih tinggi lagi. Teman Han, meskipun kamu adalah saudara laki-laki Leer, itu adalah masa lalu. Ditambah lagi, Anda hanyalah seorang kultivator manusia. Anda dan Leer tidak berasal dari dunia yang sama. Apakah kamu mengerti? Liu Qing tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan menatap mata Han Li. Mendengar ini, ekspresi Han Li tidak berubah, tapi dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Liu Qing dan tetua berjubah abu-abu sebenarnya mengira bahwa dia adalah seorang pengemis yang telah melihat Liu Leer menghasilkan banyak uang dan mencoba meminta keuntungan berdasarkan hubungan mereka sebelumnya. Sejak dia memasuki dunia kultivasi, dia tidak pernah dipandang rendah seperti ini.
Situasimu saat ini tidak baik. Kamu mempunyai konflik dengan klan King Yuan di gerbang kota dan identitasmu akan segera terungkap. Wajar jika kamu datang ke Leer untuk meminta bantuan. Namun, Leer perlu fokus pada budidaya dan tidak dapat diganggu oleh hal-hal eksternal. Bagaimana kalau begini, aku bisa memberimu izin khusus untuk tinggal bersama klan Rubah Surgawi sampai upacara pengorbanan darah dimulai. Selama waktu ini, kami akan memastikan keselamatan Anda, tetapi setelah upacara, harap segera meninggalkan Gunung Delapan Desolate. Tentu saja, jika Anda memiliki permintaan lain, Anda dapat memberitahu kami. Namun, Anda harus berjanji bahwa Anda tidak akan mengganggu Leer di masa depan. Liu Qing melihat bahwa Han Li tidak bisa berkata-kata dan berpikir bahwa dia sedang menunggu tawaran yang bagus. Kekhawatiran Penatua Liu tidak perlu. Meskipun kultivasi Han tidak tinggi, dia tidak pernah mengingini barang orang lain. Anda tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan saya. Pertemuan Han dan Leer kali ini murni untuk mengenang masa lalu. Apakah kita akan bertemu lagi atau tidak, itu terserah takdir. Selamat tinggal. Tidak peduli seberapa baik temperamen Han Li, dia tidak tahan lagi. Dia menyela Liu Qing dan berjalan keluar. Liu Qing sedikit mengernyit dan kemarahan muncul di matanya. Dia melambaikan lengan bajunya seolah hendak melakukan sesuatu. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan melihat keluar. Meskipun Han Li sedang berjalan di luar, sebagian besar perhatiannya tertuju pada apa yang ada di belakangnya. Merasakan gerakan Liu Qing, dia juga melihat keluar dan berhenti. Saat ini, dua sosok masuk dari luar. Salah satunya adalah Li Qima dan yang lainnya adalah seorang pria parubaya berjubah putih. Wajahnya seperti batu giok, alisnya seperti pedang, dan matanya seperti bintang. Dia sangat tampan. Itu adalah Raja Roh Sejati Bai Ze. Tuanku, mengapa kamu di sini? Mengapa kamu tidak memberitahuku agar aku bisa mengatur seseorang untuk menyambutmu? Liu Qing segera berjalan dan berkata kepada pria parubaya berjubah putih dengan hormat. Tuanku, Han Li tertegun. Dia segera memahami identitas pria parubaya berjubah putih dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Alasan mengapa dia datang ke klan Rubah Surgawi adalah untuk mencari tahu tentang kekuatan Raja Roh Sejati sehingga dia dapat memutuskan apakah dia harus mengikuti Li Qima untuk menemuinya. Dia tidak menyangka Raja Roh Sejati akan datang mencarinya sebelum dia dapat menemukan apapun. Terlebih lagi, ketika Han Li memandang pria parubaya berjubah putih di depannya, dia merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan di hatinya meskipun pria itu tidak memancarkan aura yang kuat. Han Li hanya mengalami situasi seperti ini dari Yin Cheng Quan, Daois Xie yang telah bangkit, Raja Iblis, dan beberapa lainnya. Pemimpin klan Liu, kamu tidak perlu bersikap sopan. Aku di sini untuk urusan pribadi, jadi tidak perlu terlalu formal. Jangan beritahu orang lain bahwa aku di sini, kata Bai Ze acuh tak acuh. Iya, tuanku, bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Saya akan segera menyelesaikannya. Ekspresi Liu Qing sedikit berubah dan dia segera berkata. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan klan Rubah Surgawi. Saya di sini untuk menemui teman muda saya, Han Li. Bai Ze memandang Han Li dan tersenyum. Liu Qing sedikit terkejut ketika mendengar ini dan dia menatap Han Li dengan kaget. Saya Han Li. Salam, Senior Bai Ze. Han Li melirik Li Qima dan menangkupkan tinjunya ke arah Bai Ze. Dia secara alami menanyakan nama Raja Roh Sejati sepanjang perjalanan menuju Gunung Delapan Desolate. Teman Han, aku sudah memberi tahu ayahku tentang bayi kecil dan dia segera memintaku untuk membawanya kepadamu. Apakah dia menimbulkan masalah bagimu? Li Qima tersenyum saat melihat tatapan Han Li dan dengan singkat memberitahunya mengapa mereka ada di sini. Merupakan kehormatan bagi saya bahwa Senior Bai Ze bersedia meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya.
Han Li tersenyum pahit di dalam hatinya tapi dia berkata dengan senyuman di wajahnya. Karena kamu telah menyelamatkan nyawa anakku, kami berhutang budi padamu. Tidak perlu bersikap sopan. Saya mendengar bahwa Anda memiliki darah Raja Roh Sejati dan memiliki hubungan yang mendalam dengan klan kami. Bai Ze memandang Han Li dan tersenyum. Han Li ragu-ragu sejenak dan berkata, Senior, saya mungkin seorang kultivator manusia dan tubuh saya mengandung beberapa jenis darah Raja Roh Sejati, tapi saya mendapatkannya ketika saya berada di alam bawah. Alam Dewa Sejati, saya tidak pernah menyakiti ras manapun di dunia barbar. Teman Han, jangan khawatir. Ayahku sudah tahu tentang apa yang terjadi padamu. Musuh terbesar ras di dunia barbar adalah pengadilan surgawi. Teman Han, saat ini kamu dicari oleh pengadilan surgawi. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Selanjutnya, teman Han, kamu membawa bayi kecil kembali ke 8 gunung terpencil. Anda telah memberikan banyak bantuan kepada kami, jadi jangan khawatir. Li Qima tersenyum. Ketika Han Li mendengar ini dan melihat wajah Bai Ze yang tersenyum, dia sedikit santai. Ketika Liu Qing mendengar percakapan antara ketiganya, dia terkejut lagi dan lagi. Dia tidak bisa tidak menyesali sikapnya terhadap Han Li. Meskipun dia memikirkan hal ini dalam benaknya, tindakannya bukannya tidak pantas. Dia dengan hormat memimpin Bai Ze dan Li Qima ke aula dan mengundang Bai Ze ke kursi utama. Adapun Han Li, dia berdiri di dekat pintu masuk aula dan tidak bergerak. Teman Han, kenapa kamu tidak datang dan duduk? Li Qima melihat Han Li masih berdiri di pintu masuk dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Han Li menghela napas dan berkata, ini adalah wilayah klan rubah surgawi. Sebagai seorang kultivator manusia, bagaimana mungkin Han berani duduk di sini? Saya sudah sangat beruntung karena tidak diusir. Oh, apa yang sedang terjadi? Li Qima memandang Liu Qing. Bai Ze juga menoleh. Wajah Liu Qing memanas dan dia buru-buru berkata, Raja, Tuan Muda, ini hanya masalah kecil. Teman Han, saya pernah salah paham dengan Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya. Kemudian, dia berjalan ke arah Han Li dan menangkupkan tangannya dengan canggung. Han Li mencibir di dalam hatinya, tapi dia tidak sepenuhnya berselisih dengan Liu Qing. Bagaimanapun, kekuatan Liu Qing jauh di atasnya. Dia menangkupkan tangannya tetapi tidak mengatakan apapun. Ketua Liu, ada beberapa hal yang perlu kubicarakan dengan teman Han. Kamu boleh pergi dulu, tiba-tiba Bai Ze berkata. Seolah-olah wilayah klan rubah surgawi adalah rumahnya sendiri. Iya, Liu Qing tidak hanya tidak menunjukkan ketidakpuasan, dia bahkan menjawab dengan hormat dan segera keluar. Tahun-tahun ini, pengadilan surgawi telah menginvasi dunia barbar dengan berbagai alasan. Semua ras di dunia barbar bergantung pada Raja Bai Ze untuk melawan pengadilan surgawi. Bai Ze telah lama menjadi pemimpin ras di dunia barbar. Liu Qing segera meninggalkan aula dan tiba di aula terdekat. Ketua, apakah Anda sudah menyingkirkan Han Li itu? Seorang manusia berani datang ke dunia barbar dan bahkan mencoba memanfaatkan klan rubah surgawi. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Bagaimana kamu menghadapinya? Penatua berjubah abu-abu melihat Liu Qing dan buru-buru pergi menyambutnya. Liu Qing melirik lelaki tua berjubah abu-abu itu, dan nyala api jahat muncul di dalam hatinya. Dia mendengus berat. Dia baru saja sibuk di istana rubah surgawi dan mendengar dari bawahannya bahwa Han Li telah datang ke wilayah klan rubah surgawi. Dia baru saja keluar dan tidak tahu banyak tentang situasi Han Li. Ketika Liu Qing berteriak pada tetua berjubah abu-abu itu untuk pergi, mereka berdua bertukar pikiran. Dia dengan hati-hati bertanya kepada tetua berjubah abu-abu tentang situasi Han Li dan menemukan bahwa Han Li hanya datang ke 8 gunung desolate bersama 2 suku barbar kecil dan tidak memiliki latar belakang khusus.
Itulah mengapa dia memutuskan untuk mengikuti kata-kata tetua berjubah abu-abu itu dan mengusir Han Li dari Eight Desolate Mountain. Dia tidak pernah berpikir bahwa informasi yang diberikan oleh tetua berjubah abu-abu itu akan salah. "Ketua, ada apa?" Tetua berjubah abu-abu itu melihat ekspresi Liu Qing dan terkejut. "Kamu baru saja mengatakan bahwa Han Li datang ke Eight Desolate Mountain bersama klan badak bertanduk perak dan klan macan bergaris awan. Dia tidak memiliki latar belakang khusus." Liu Qing mengangkat tangannya dan membuka beberapa lapis penghalang cahaya. "Iya, dia adalah seorang kultivator manusia. Latar belakang apa yang dia miliki di 8 Gunung Desolate? Tapi sepertinya dia mengenal Tuan Muda." Penatua berjubah abu-abu itu ragu-ragu dan berkata dengan ragu-ragu, "Jika kamu tahu bahwa dia mengenal Tuan Muda, mengapa kamu tidak memberitahuku?" Liu Qing bertanya dengan dingin. "Ini, bahkan jika dia mengenal Tuan Muda, itu tidak masalah. Ketua, Anda tahu bahwa Tuan Muda itu naif dan sembrono. Dia suka berteman dengan orang lain. Raja telah memarahinya berkali-kali karena hal ini. Han Li itu mungkin adalah seseorang yang Tuan Muda kenal dari luar. Tidak masalah." Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu melihat ekspresi Liu Qing yang tidak sedap dipandang, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum melanjutkan membela diri. "Omong kosong." Liu Qing tiba-tiba berteriak. Dia segera menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia duduk kembali di kursinya dan menutup matanya. Tetua berjubah abu-abu itu terkejut. Dia tidak berani mengatakan apapun dan berdiri di samping.